Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syah Angelina Pusponegoro. Di sini saya akan menjelaskan eh, hasil dari PGWeb acara 9, yaitu membuat WebGIS menggunakan visualisasi peta dengan Leaflet.js dan menambahkan Bootstrap juga. Pertama-tama, sebelum masuk ke sini, dari sini dia melakukan pengembangan dari project sebelumnya di acara 8, yaitu menambahkan sebuah tabel aksi dengan dua kolom di dalamnya, yaitu berisi fitur edit dan fitur untuk menghapus. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah WebGIS dengan visualisasi peta yang berisi marker dan tambahan bootstrap. Kemudian saya akan menjelaskan dari acara 8. Pada acara 8 ini, sebelum masuk ke acara 9, di sini menambahkan sebuah fitur file edit PHP dan delete PHP untuk agar fitur kedua ini berjalan. Jadi sebelumnya di dalam index.php ini menambahkan closespan atau sekat 2 pada tabel aksi. Kemudian di dalam tabel aksi ini menambahkan kolom yang berisi edit dan delete dari yang terhubung dengan file edit dan delete PHP. Kemudian pada bagian edit.php ini digunakan untuk mengedit atau mengupdate juga dari data. Dan di sini terdapat ini digunakan untuk mengoneksikan file edit.php ini dengan database. Kemudian ini untuk mengecek apakah koneksi berhasil atau gagal. Kemudian di sini untuk mengupdate data pada form, data pada tabel. Jadi ketika ketika file ini mengepost, maka dia akan mengupdate data pada tabel data underscore kecamatan di dalam database berdasarkan ID datanya. Kemudian di sini akan tertampil message apabila data berhasil diperbarui, dan ketika data berhasil diperbarui maka halaman akan langsung kembali ke dalam index.php kembali. Kemudian ini untuk mengambil data berdasarkan URL. Ini untuk mengambil data dari data kecamatan berdasarkan ID-nya. Dan di sini untuk membuat sebuah form edit PHP. Kemudian pada file delete PHP, dia akan menghapus data berdasarkan ID-nya. Jadi dia akan menggunakan metode get untuk mengambil ID, kemudian menghapus data menggunakan SQL delete form data kecamatan. Dia akan menghapus data dari database tabel data underscore kecamatan berdasarkan ID-nya. Dan di sini dia akan menampilkan message apabila data berhasil dihapus. Dan ketika data berhasil dihapus, maka halamannya akan kembali lagi ke halaman index.php. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada acara 9 ini sama seperti acara sebelumnya, tetapi di sini menggunakan tambahan Leaflet.js dan Bootstrap. Bootstrap untuk mempercantik halaman website dan Leaflet.js ini untuk menambahkan visualisasi peta. Pertama pada bagian Leaflet.js, tentu saja di sini ada digunakan untuk mendefinisikan dokumen HTML. Di sini terdapat meta UTF-8 dan viewport agar halaman lebih responsif. Kemudian title yang akan ditampilkan pada bagian ini. Kemudian di sini terdapat library yang diimpor seperti Bootstrap untuk menambahkan navbar dan elemen lain pada Bootstrap. Dan di sini untuk menambahkan library Leaflet, CSS, dan JavaScript. Kemudian di sini untuk bagian styling pada website berisi untuk styling warna, kemudian tata letak dari peta, tampilan peta, lebar dan tinggi peta, kemudian tata letak elemen-elemen tabel dan lainnya. Kemudian di sini untuk menambahkan elemen navbar dari Bootstrap. Di sini menggunakan navbar expand ini untuk agar tampilan navbar itu luas gitu. Kemudian di sini navbar brand ini untuk menampilkan judul ini WebGIS Kecamatan Kabupaten Sleman. Kemudian ini untuk menampilkan konten utama menggunakan ID container, dan ini untuk mengoneksikan ke database. Di sini ada tag PHP sebelumnya. Ini untuk mengoneksikan ke database menggunakan server name, username, password, dan database name. Ini untuk mengecek apakah koneksi tersebut berhasil atau gagal. Kemudian menggunakan SQL, dia akan mengambil data dari tabel data underscore kecamatan di dalam database. Dan ketika datanya lebih dari 0, maka dia akan menampilkan tabelnya yang berisi kecamatan, luas, jumlah penduduk, long lat, dan tabel kolom aksi yang berisi 2 sekat, edit, dan delete. Dan di ini dia akan menampilkan data-datanya dalam bentuk array, termasuk edit dan delete juga, sama seperti acara sebelumnya. Kemudian di sini untuk menutup koneksi, dan ini untuk menampilkan peta.
Dan ini yang membuat pada cara ini berbeda, yaitu di sini dia ditambahkan visualisasi peta menggunakan leaflet, dan di sini ada leaflet map dengan koordinat sekian-sekian dan zoom level sekian, agar ketika web JIS dibuka maka sudah tertampil visualisasi peta dengan zoom level sekian-sekian. Kemudian, oh ya, ini untuk mengubah data kecamatan ini dalam format JSON atau JavaScript agar dapat dibaca oleh leaflet. Kemudian ini untuk menambahkan base map layer ke dalam peta, dan ini juga menambahkan S3 imagery, dan ini untuk mengubah data latitude dan longitude ke dalam format float, dan ini untuk mengecek apakah data latitude dan longitude tersebut benar, dan jika benar maka akan ditampilkan marker, dan di dalam marker itu ditambahkan pop-up yang berisi informasi mengenai nama kecamatan, luas, jumlah penduduk, dan koordinatnya. Dan ini untuk menambahkan base map, OSM, dan S3 imagery ke dalam control layer. Ini untuk agar pengguna dapat memilih base map yang diinginkan. Selanjutnya ini juga ditambahkan file edit.php. Di sini ini juga untuk mengupdate data dari tabel ketika form tersebut disubmit. Kemudian dia akan diupdate menggunakan SQL berdasarkan ID-nya juga sama seperti sebelumnya, dan dia akan ditampilkan message apabila data berhasil diperbarui, dan apabila data berhasil diperbarui maka halaman WebJIS akan tertampil ke leaflet.js kembali dari form tersebut. Kemudian ini untuk mengambil data ID dari URL menggunakan SQL select data dari data kecamatan berdasarkan ID-nya, dan jika ada datanya maka dia akan ditampilkan dalam bentuk array, dan jika data tidak ditemukan maka akan tertampil pesan ini. Dan ini untuk menutup koneksinya, dan ini untuk membuat form edit.php. Selanjutnya di delete.php ini juga sama seperti sebelumnya, dia akan menghapus data berdasarkan ID-nya menggunakan SQL ini. Kemudian index.php ini dia untuk membuat sebuah form. Di sini terdapat kode untuk mendeklarasikan halaman index.php ini. Ini untuk mengoneksikan ke database sama seperti sebelumnya. Ini juga untuk mengecek koneksi, dan ini untuk mengambil data dari data kecamatan, dan ini untuk menampilkan link ke input. Kemudian ini untuk menampilkan tabel yang berisi kecamatan, luas, jumlah penduduk, long lat, dan kolom aksi, dan dia akan menampilkan data dalam bentuk array. Selanjutnya index.html. Nah, bedanya index.html ini dengan index.php ini adalah index.html ini adalah file yang bersifat statis. Jadi dia tidak mengambil data dari database. Berbeda halnya dengan index.php, dia ini berdasarkan database. Jadi dia ini bersifat dinamis. Di sini dia hanya menampilkan tabel yang berisi label kecamatan, luas, jumlah penduduk, long lat, dan tombol submit. Dan ini digunakan untuk memvalidasi form sebelum dikirimkan menggunakan metode post. Kemudian input.php ini untuk menginputkan data ke dalam tabel. Tentu saja dia menggunakan koneksi ke database karena dia bersifat dinamis, dan ini untuk mengecek apakah koneksi gagal atau berhasil. Kemudian dia akan menampilkan data menggunakan metode post ke dalam tabel, dan ini dia akan menyisipkan data itu ke tabel data kecamatan di database yang telah diperbarui. Dan ini untuk menampilkan pesan apabila data berhasil disimpan, dan dia akan kembali ke halaman leaflet.js. Ini untuk menutup koneksi. Selanjutnya saya akan menampilkan WebJIS yang telah saya buat. Di sini ada tabelnya yang berisi edit. Ini untuk mengedit. Misalnya saya akan edit 98. Ini update. Nah, di sini akan muncul message box. Kemudian, nah di sini sudah tertampil apabila dia berhasil diedit dalamannya. Untuk menghapus, misalnya saya klik tombol hapus, akan muncul message box. Oke, data berhasil dihapus. Nah, di sini dia akan menampilkan marker yang berisi pop-up seperti ini. Dan ini untuk input data seperti ini. Misalnya Moyudan dengan luas sekian-sekian, jumlah penduduknya misalnya, dan longitude-nya misal ini, kemudian ini submit. Nah, data berhasil disimpan. Nah, dia akan mengupdate data dari tabel. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.